pada masa kerajaan Mataram dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, kehidupan masyarakat Islam Sasak sangat aman dan damai. Namun setelah raja yang bijaksana itu sepuh, keadaan menjadi berubah. Calon pengganti beliau adalah putranya yang bernama Anak Agung Ketut Karangasem. Ia diserahi oleh ayahnya untuk menjalankan pemerintahan, tetapi ia sangat lemah, tidak mampu lagi menegakkan kebijakan ayahnya. Kekuasaan lebih banyak dipegang oleh kakaknya yang bernama Anak Agung Made Karangasem. Orangnya sangat sombong, congkak lagi kejam. Raja Bali ini banyak melenyapkan jiwa tokoh-tokoh Islam. Kaki tangannya yang ingin dapat penghargaan dari raja sombong ini tidak segan-segan membunuh orang tanpa kesalahan. Orang yang taat, orang-orang yang berpengaruh pada masyarakat dibuatkan alasan untuk dihabiskan. Seorang tokoh yang solih, namanya Den Nek Alip. Beliau punya musola khusus di sawahnya. Sehabis memeriksa tanamannya di sawah, menjelang waktu asar tiba, beliau masuk musola. Beliau ibadah sampai selesai Isya, baru beliau pulang. Itu amalan rutin beliau tiap hari. Kewafatan beliau sangat tragis. Beliau ditikam dengan senjata ketika beliau sedang sujud sholat maghrib. Syahidlah beliau seperti saudaranya yang bernama Den Nek Ismail, syahid dalam jihad fisabilillah di Praya. Beliau dibunuh dengan tuduhan telah memperkosa istri seorang perkanggo. Padahal dekat saja ke rumah perkanggo, beliau tak pernah. Seminggu setelah beliau dibunuh, perkanggo itu pun menemui ajal. Dia mati, kuburnya ditembok dan dibuatkan bangunan. Tetapi bangunan kubur yang kuat itu roboh, atapnya berpelantingan karena goncangan yang dahsyat. Asap keluar dari kuburnya. Dia berteriak keras, "Pelan-pelan pukul saya, Alip, pelan-pelan tarik kekang saya sangat sakit." Suara jeritannya kedengaran oleh orang banyak setiap malam. Sedangkan pada makam Den Nek Alip dulu, selalu memancar cahaya terang, disaksikan oleh orang banyak. Sewaktu akan dibangun proyek HLD, melalui makam beliau, kelihatan jasad dan kain kafan beliau masih utuh meskipun sudah hampir 100 tahun lamanya. Maka pembuatan sungai itu dipindahkan ke sebelah timur makam beliau. Terkenal juga Tuan Guru Haji Abdul Ghafur Sombek. Beliau difitnah kepada Raja Bali. Beliau dipanggil dan ditanya tentang ilmu akidah yang beliau ajarkan. Beliau membuat siasat untuk menyelamatkan diri. Waktu beliau ditanya, "Bagaimana engkau memberikan pengajian kepada murid-muridmu?" Tuan Guru Haji Abdul Ghafur Tafakur mengembalikan ingatan kepada Allah dan menjawab, "Begini saya mengajar murid saya. Sifat 20 adalah 1. Wujud artinya arak pelungguh dekaji. Kudrat artinya kuasa pelungguh dekaji. Anak Agung mengira bahwa yang dimaksud dengan pelungguh dekaji adalah dirinya. Maka dia membebaskan Tuan Guru Haji Abdul Ghafur. Dengan siasat yang cerdik itu, beliau bebas. Ada lagi tokoh masyarakat yang disegani, namanya Dance. Selain berwibawa, beliau juga punya penampilan gagah. Ini mendatangkan iri hati para perkanggo waktu itu. Maka beliau juga dibunuh tanpa kesalahan. Cuma dibuatkan fitnah saja. Alhamdulillah, beliau syahid di tangan perkanggo zalim. Begitu pula yang terjadi pada seorang guru agama yang dibunuh secara kejam, namanya Guru Ayan. Guru Ayan ini orang solih dari Montong Kelor Bodak. Beliau difitnah dituduh mencuri padi. Versi lain menceritakan bahwa beliau dituduh mengajar jamaahnya bahwa boleh mencuri harta orang kafir. Kebetulan ada orang Hindu kehilangan padi, maka beliau difitnah dan dibunuh. Itulah yang melahirkan makam Lamak Sure. Makam beliau diziarahi sampai sekarang. Lamak artinya hamparan, Sure artinya air, yaitu maksudnya adalah darah. Karena beliau berhamparan darah. Tindakan raja yang sombong inilah yang menyulut pemberontakan Praya yang bersekutu dengan Sakra. Pada tanggal 2 Muharram 1309, bertepatan dengan 8 Agustus tahun 1891. Ketika itu,
Raden Wirantanus putra Raden Wiracandra baru berusia 3 tahun. Beliau diselamatkan ke Pringgabaya Lombok Timur. Beliau inilah yang akhirnya menjadi datu dan tokoh agama yang sangat soleh di Lombok Tengah. Para pejuang Praya dipimpin oleh Mamik Nursasih, sedangkan para mujahidin Sakra dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ali Batu. Dalam jihad sabilillah ini tidak dapat dilupakan peran Guru Bangkol. Beliau memimpin pasukan jihad yang jumlahnya sampai ribuan orang. Penyerbuan diadakan sampai di Paku Keling dekat Kediri. Kekuatan yang dimiliki oleh musuh jauh lebih besar dengan persenjataan yang lebih sempurna. Pasukan musuh dipimpin langsung oleh rajanya Made Karangasem. Pasukan jihad terpaksa mundur sampai di Praya untuk menghindari korban terlalu banyak. Untuk menyelamatkan jiwa rakyat, maka kota Praya dikosongkan. Rakyat mengungsi ke desa atau ke hutan. Hanya Masjid Praya dijaga oleh beberapa orang, yaitu Guru Bangkol, Den Ne Ismail, Mamik Sapian, Haji Yasin, Mamik Diraja, Amak Gewar, Amak Semain, dan Amak Tombok. Dari mana asal Guru Bangkol? Orang tidak begitu tahu. Karena beliau adalah orang Karomah. Jauh sebelum terjadinya perang, beliau sudah tahu. Beliau sudah lama dekat dengan pembesar-pembesar Praya, sehingga beliau sudah dianggap keluarga. Waktu meletus perang Praya, beliaulah yang memainkan peranan. Dengan kekuatan kecil, cuma 8 orang beliau bertahan di Masjid Jami' Praya. Tombak-tombak sekian banyak dipasang sekeliling tembok masjid. Sewaktu musuh yang banyak datang, pedang-pedang itu digerakkan semua untuk menggertak musuh. Musuh mengira bahwa di masjid banyak prajurit, sehingga prajurit-prajurit Bali itu tidak berani mendekat. Perkiraan Raja Bali yang sombong itu, bahwa dalam tempo beberapa hari saja, Praya sudah dapat dikuasai. Tetapi kenyataannya sampai sekian bulan, mereka tidak dapat menguasai Praya. Malah seorang pedande Hindu bernama Ide Ketut Subali yang dianggap paling sakti oleh kaumnya, dihadapi perang tanding oleh Guru Bangkol, sampai pedande itu mati. Kematian pedande itu menciutkan nyali orang-orang Bali, sehingga mereka tidak berani mendekati Masjid Praya. Para prajurit yang berjaga di masjid dalam keadaan lapar, karena tidak ada yang dimakan. Dengan takdir Allah, tiba-tiba datang seorang nenek tua membakar jagung. Semua prajurit dapat makan sampai kenyang dan mendapat tenaga yang sangat kuat. Siapa nenek itu sebenarnya? Tak ada orang yang tahu pasti, karena datangnya secara tiba-tiba dan perginya pun secara tiba-tiba. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya mempertahankan masjid cuma dengan kekuatan 8 orang, sedangkan musuh waktu itu dalam jumlah sekian ribu orang. Selain kekuatan musuh sangat besar, ditunjang lagi dengan persenjataan yang lengkap dan modern pula. Bisa kita bayangkan bagaimana jiwa patriot mereka berkobar. Dengan kekuatan beberapa orang saja berpencar keluar mengamuk, menerkam dan menerjang musuh yang sangat banyak, sehingga musuh merasa gentar menghadapi mereka. Berbulan-bulan tentara Mataram mengepung Praya untuk dikuasai, tetapi selalu gagal karena selalu dapat dihalau. Jiwa patriot dan kepahlawanan beliau-beliau itu telah mengobarkan semangat juang anak bangsa, membentuk gelombang kekuatan di segala front, sehingga akhirnya kerajaan Mataram hanya bersifat defensif, bertahan di sekitar Mataram, Cakra, dan Ampenan saja. Beberapa orang mujahidin syahid mengorbankan jiwa raganya untuk agama dan bangsanya yang dicintai. Di sanalah syahidnya Denek Laki Ismail. Beliau syahid setelah berhasil membunuh beberapa orang musuh dalam amukan yang menggetarkan hati musuh. Memang dari sebelum berangkat ke medan tempur, beliau sudah ikrar mengatakan, "Saya ingin syahid membela agama." Setelah orang banyak tahu bahwa musuh tidak berhasil merebut Praya, maka orang-orang yang bersembunyi ke hutan dan ke desa-desa pulang kembali ke kota Praya. Made Karangasem mengumpulkan para pimpinan dari pengikutnya, termasuk di sana para pengkhianat agama. Dia mengancam
bahwa nanti kalau Praya sudah dapat dihancurkan, maka semua haji, semua guru-guru agama, dan pemuka masyarakat yang tidak setia pada Raja Mataram akan dimusnahkan. Orang-orang Praya yang masih tersisa akan dibuang ke Bali, akan disebarkan di lereng gunung dan di hutan-hutan. Ancaman itu ternyata bukan sekedar gertak, tetapi serius. Mami Ardite, seorang keluarga guru Bangkol, Mami Wirate yang dikenal dengan nama Jero Buru, yaitu keluarga Mami Ginawang dari Batu Kliang bersama dengan putranya dan 11 orang pengiring dibawa ke Cakra, kemudian dihabiskan. Pembesar Kopang juga akan diperlakukan sama oleh Raja Mataram itu. Mami Mustiaji dan adiknya Mami Mustiasih bersama 2 orang pengiringnya, yaitu Haji Husain dan Jero Ginawang, dipanggil ke Cakra untuk menyetor nyawa, tetapi beliau-beliau semua curiga akan niat jahat Raja Bali itu. Beliau segera meloloskan diri pulang ke Kopang. Tuan Guru Haji Ali Batu dari Sakra juga akan dihabiskan, tetapi beliau juga cepat menyelamatkan diri pulang ke Sakra. Mami Nursasi Sakra yang diperintah untuk membawa meriam ke Puyung untuk menggempur Praya segera berbalik karena mendapat berita bahwa pemimpin Sasak banyak yang dilenyapkan oleh Raja Bali itu. Para pemimpin Sasak kini sadar beliau-beliau itu menyerukan persatuan untuk serentak menggempur Raja Mataram. Para pengkhianat agama pun semakin memperkuat barisannya untuk membantu Raja Bali itu. Para pemimpin Sasak itu mengadakan pertemuan di Kopang. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa yang akan mengatur kekuatan Sasak diserahkan kepada 7 orang, yaitu 1. Mami Mustiaji Kopang, 2 Guru Bangkol Praya, 3. Mami Ginawang Batu Kliang, 4. Raden Ratmawe Rarang, 5. Mami Nursasi Sakre, 6. Raden Melaya Kusuma Masbage dan Raden Wiranom Pringgabaye. Panglima perang disepakati oleh para pemimpin diserahkan kepada Tuan Guru Haji Ali Batu Sakre. Sebagai langkah awal pelaksanaan jihad sabilillah ini adalah dengan melakukan pemutihan di tiap desa dari para perbekel dan punggawa Bali yang ada di setiap desa. Pelakunya adalah orang-orang desa yang bersangkutan. Maka semua orang Bali yang ada di tiap desa dibunuh. Yang berhasil melarikan diri segera pulang ke Cakra, Mataram atau daerah sekitarnya. Selanjutnya pada pertengahan bulan November 1891 diadakan serangan umum pada kedudukan Bali yang kuat di Puyung dan Pringgarata. Kekuatan orang Bali dengan sekutu-sekutunya dapat dipatahkan sehingga mereka lari pulang ke Cakra Negara, Mataram dan sekitarnya. Raja Mataram mendatangkan bantuan dari Bali sebanyak 1.200 orang dipimpin oleh Gusti Jelantik Putra Raja Karangasem Bali. Pasukan ini mengadakan serangan balasan ke Batu Kliang dan Kopang yang dianggap sebagai markas kekuatan Sasak dipusatkan. Dalam pertempuran yang terjadi di Kopang, syahid Mami Mustiasih sebagai perisai agama. Dengan kejamnya musuh memotong leher beliau. Kepala beliau digantung pada pohon beringin di Kutaraja, Lombok Timur, dengan tujuan untuk menggertak orang Sasak, agar kecut tidak berani melawan. Tetapi kenyataannya, pasukan Islam semakin bersemangat untuk syahid membela agama. Denne Ismail telah mendahului syahid di Praya dalam pertempuran pertama. Cita-cita beliau tercapai. Beliau syahid sebagai perisai agama, bunga bangsa, dan dimakamkan di sebelah utara kampung Perbawa Praya. Diceritakan oleh almarhum wal maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Perbawa bahwa setiap malam Kamis dan Jumat di makam itu dulu selalu memancar cahaya terang benderang. Praya dikepung sampai beberapa hari, tetapi tidak berhasil dikuasai oleh Mataram. Anak Agung membuat Puyung menjadi markasnya. Dari situ Praya digempur setiap hari. Meskipun Masjid Praya dikawal oleh 7 orang, tetapi orang-orang Bali dengan sekutunya tidak berani mendekatinya. Pedanda mereka yang dianggap sakti telah dipecundangi oleh Guru Bangkol. Anak Agung Made yang sombong mendapat teguran dari ayahnya yang dikenal sangat bijaksana, Anak Agung Lingsir. Made yang congkak itu
disuruh mundur oleh ayahnya akan diganti oleh ayahnya. Tetapi dia nekat, tidak mau taat pada perintah ayahnya. Malah dia makin sesumbar, harus mendapat tengkorak guru bangkol yang sangat dia benci, karena telah menewaskan pedandenya. Made sombong itu mengadakan pertemuan di Puyung. Di sana ia mengancam lagi bahwa semua haji dan tokoh agama akan dibuang ke Bali. Dia kira ancamannya itu akan menakutkan orang Sasak. Sebaliknya orang Sasak semakin bersemangat. Sebagai bukti, desa-desa yang mulanya setia kepadanya kini berbalik menjadi musuhnya. Para pemimpin Sasak mengadakan musyawarah lagi di Kopang. Dalam musyawarah itu, diputuskan antara lain akan memperluas daerah sasaran serangan dengan maksud untuk membuat musuh kalang kabut. Pasukan jihad yang dari Masbagi, Rarang, dan Kopang diserahi tugas untuk menggempur Pringgarata. Dalam serangan itu, Pringgarata dapat dikuasai. Made yang sombong segera memimpin pasukannya untuk membantu Pringgarata. Pertempuran sengit terjadi di Sintung. Maid yang diusung dengan joli kehormatan oleh anak buahnya diserbu oleh pasukan Haji Abbas Kopang. Made dengan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan joli dan pecanangannya. Mereka menyelamatkan diri ke Narmada. Kalau saja Made tidak segera lari terbirit-birit, dengan pasukannya akan habis dibabat oleh pasukan Sasak yang sudah sangat benci dengan perlakuan Made yang serakah itu. Joli dan pecanangannya diambil dan dibawa ke Kopang sebagai bukti kemenangan Sasak dalam pertempuran itu. Pasukan Sakra ditugaskan untuk mempertahankan Praya. Puyung segera dikuasai setelah orang-orang Bali bersama sekutunya menyingkir. Penyerbuan dilanjutkan ke Paku Keling terus ke Kediri. Tetapi sayang, penyerbuan baru sampai di Paku Keling, Panglima Perang Tuan Guru Haji Ali Batu diberondong dengan tembakan peluru emas. Beliau terluka. Kuda beliau seakan-akan mengerti bahwa tuannya sudah tiada. Kuda itu melarikan jasad syahid itu pulang ke Sakra. Layon beliau disambut oleh keluarga dengan rasa haru yang tak terhingga, lalu dimakamkan. Penyerbuan dilanjutkan oleh para mujahidin. Paku Keling jatuh ke tangan pasukan Sasak Islam. Induk pasukan berusaha menjebol benteng Kediri, sementara pasukan yang lain sudah sampai di Sekarbela. Pertempuran sangat seru. Inilah perang yang dalam babat Lombok disebut Siat Paku Keling. Sejak waktu itu, petugas-petugas Bali yang ditaruh di desa-desa sebagai perbekel, sebagai sedahan dan lain-lain segera dibabat habis atau mereka melarikan diri ke Cakra. Dengan kekalahan-kekalahannya seperti itu, Mataram bersifat defensif, tidak lagi menyerang ke desa-desa. Karena sudah merasakan bagaimana susahnya mengalahkan masyarakat Sasak yang sudah bersatu. Mereka sudah kuat, menggempur mereka berarti menyetor nyawa sebelum waktunya. Sementara waktu kedua belah pihak seakan-akan mau bernafas dulu. Dari pihak Sasak jelas kekurangan sandang pangan karena tak pernah sempat bertani dan berusaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari pihak Mataram kekeringan kas. Tak ada pajak yang masuk. Tidak ada yang mengurus pajak karena mereka mau menyelamatkan nyawa saja dari amukan umat Islam yang sudah bosan diperlakukan biadab oleh penguasa kejam. Dalam keadaan demikian, para pembesar-pembesar Sasak bermusyawarah untuk meminta bantuan Belanda di Singaraja. Beliau akan mengajukan surat permohonan bantuan senjata kepada Belanda. Dalam musyawarah itu, Guru Bangkol menyarankan supaya niat diurungkan saja karena tidak akan membawa kebaikan bagi Islam. Meminta bantuan orang kafir untuk mengusir orang yang tidak Islam. Tidak Islam sama dengan kafir. Tetapi karena peserta rapat lebih banyak yang setuju, maka surat permintaan itu dibuat juga. Dalam surat itu, diuraikan secara rinci bagaimana kekejaman anak agung terhadap masyarakat Sasak, sehingga menimbulkan keberanian rakyat Sasak melawan pemerintah yang zalim. Menanggapi surat permintaan itu, maka Residen Belanda di Singaraja mengutus J.H. Liefrinck untuk meninjau keadaan di Lombok. Liefrinck
tiba di pantai timur Pulau Lombok pada tanggal 3 Maret 1894. Maka pada tanggal 9 Juni berikutnya, Residen menyerahkan surat tuntutan kepada Raja Mataram. Isi suratnya memerintahkan kepada Raja supaya meminta maaf kepada pihak Belanda, menyerahkan Made yang sombong yang menjadi biang keladi peperangan untuk diasingkan. Raja yang tua harus menyerahkan jabatan kepada pewaris yang berhak. Raja harus menandatangani kontrak politik yang baru dengan Belanda, dan lain-lain. Residen meminta supaya jawaban harus diberikan selambatnya dalam tempo 3 hari. Tanggal 11 Juni berikutnya, Raja baru mengirim surat meminta penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Residen tersinggung dengan sikap Raja Mataram. Tanggal 13 Juni, ia kembali ke Singaraja. Sebagai jawaban Residen Belanda atas sikap Mataram, maka pada bulan Agustus berikutnya, Belanda mengirim kapal perang dengan serdadu-serdadu siap tempur yang terdiri dari orang Jawa, Ambon, dan Manado. Melihat kekuatan Belanda yang tak tertandingi itu, maka Raja terpaksa menerima beberapa syarat yang diajukan oleh Belanda dengan perjanjian Belanda tetap mengakui kekuasaan Mataram atas seluruh Pulau Lombok. Serdadu-serdadu Belanda membuat kemah di sebelah barat Karangjangkong dan sebagian lagi berkemah di tanah lapang di muka Pur Miru berhadapan dengan Puri Ukir Kawi di Cakranegara. Perang berkepanjangan menyebabkan sawah ladang tak terurus. Orang tak sempat mengurus soal ekonomi. Pertanian dan perdagangan terganggu. Musim paceklik melanda negeri berkepanjangan. Gubernur Jenderal van der Weyck mengeluarkan doktrin yang isinya bahwa raja harus tunduk kepada kemauan Belanda sesuai dengan isi perjanjian tahun 1843 dan harus menerima turut campurnya Belanda. Bantuan dari Bali datang di bawah pimpinan anak agung Gede Jelantik untuk membalas jasa karena Raja Mataram pernah mengirim bantuan ke Karangasem, Bali sewaktu Karangasem Bali perang melawan Kelungkung. Sampai di Lombok, Gede Jelantik melihat kekuatan Belanda tidak mungkin dapat dipatahkan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan kerajaannya di Bali, pada tanggal 8 Juli 1894, ia menyatakan setia kepada Belanda. Belanda pada tanggal 10 Juli berikutnya mengeluarkan ultimatum agar Made yang menjadi biang keladi peperangan diserahkan. Raja Mataram takut, sehingga ia menyatakan setia kepada Belanda dan pembunuhan terhadap Made akan dilakukan oleh kerajaan sendiri. Maka pada tanggal 11 Juli, besoknya Made yang jahat dan sombong itu dibunuh oleh kerajaan untuk menyelamatkan kerajaan Mataram dari ancaman Belanda. Pihak Belanda diminta untuk turut menyaksikan pembunuhan terhadap anak agung Made yang kejam itu. Dia ditikam dengan keris, kemudian menggelepar-gelepar kesakitan menunggu ajalnya. Panglima tentara Belanda mengutus Liefrink menyaksikan pembunuhan itu bersama 2 orang punggawa dari Buleleng. Dia selain menjadi penjahat perang yang telah menghabiskan sekian ribu nyawa, juga dia telah berbuat gamia, yaitu selingkuh dengan keponakannya. Keduanya dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Mataram sudah menyatakan setia, maka Belanda membuat perjanjian dengan Mataram yang isinya mempersempit wilayah kekuasaan Mataram dan sangat merugikan, yaitu 1. Wilayah kerajaan Mataram dikembalikan seperti batas ketika Karangasem masuk ke Lombok dahulu, yaitu hanya barat Juring. 2. Mataram harus membayar biaya ekspedisi sebesar 1 juta gulden. 3. Mataram harus membayar upeti sebesar 25.000 gulden setiap tahun. Raja Mataram merasakan bahwa isi perjanjian itu sangat merugikan dan memberatkan kerajaannya, tetapi tidak ada jalan untuk menghindar. Karena kalau ia akan menolak isi perjanjian, maka bahaya yang lebih besar akan menimpa lagi. Isi perjanjian dia setujui dan dia tanda tangani. Gede Jelantik sangat mengharapkan akan bisa menggantikan posisi Mataram. Dia berusaha mencegah timbulnya kerusuhan baru meskipun isi perjanjian sangat merugikan. Bantuan yang dari Bali segera dikembalikan pada tanggal 7 Agustus 1894. Mataram menerima persyaratan yang diajukan Belanda, maka Belanda berencana
akan mengadakan upacara perdamaian dengan Mataram yang perlu disaksikan oleh para pemimpin masyarakat Sasak. Upacara itu akan diadakan pada tanggal 26 Agustus, mengambil tempat di muka Purmeru berhadapan dengan Istana Ukir Kawi dekat markas Serdadu Belanda. Pemimpin Sasak pada mulanya menolak mengirim utusan untuk menghadiri upacara itu, karena sudah mencium niat tidak baik dari pihak musuh. Tetapi setelah Mayor Jenderal Vetter datang ke Lombok Timur memberi penjelasan, maka diputuskan untuk mengirim utusan. Utusan Sasak waktu itu adalah Mami Mustiaji Kopang dan Raden Melaya Kusuma Masbage, dikawal oleh Haji Husain yang biasa disebut Tuan Imam. Upacara pada malam itu didahului dengan makan minum bersukaria. Pemimpin Sasak sudah mulai curiga, karena biasanya di tengah-tengah hiruk pikuk riang gembira, mereka melaksanakan niat jahatnya. Diam-diam ketiga utusan Sasak itu keluar dari arena upacara. Mami Mustiaji dan Raden Kusuma meminjam senapan yang disembunyikan di luar puri dari sahabatnya. Kedua pemimpin Sasak itu menembak secara berbalasan. Yang satu mengarahkan tembakannya ke arah kemah Serdadu Belanda, yang satu lagi seakan-akan tembakan balasan ke arah pengawal istana. Akibat tembakan-tembakan yang bersahut-sahutan itu, Belanda tidak ragu lagi menuduh bahwa tembakan itu berasal dari pihak raja yang tidak puas dengan sikap Belanda. Dari pihak Mataram menuduh bahwa tembakan itu pasti dilancarkan oleh Belanda yang sengaja berkemah dekat istana. Maka kedua belah pihak terlibat pertempuran seru. Sementara Mami Mustiaji dengan Raden Melaya Kusuma mengajak Haji Husain menyelinap menghilang dari tempat itu. Beliau pulang melalui Lingsar, akhirnya dengan selamat sampai di Kopang. Kini tiba giliran orang Sasak mengadu domba lawannya. Kesempatan mengadu domba hanya sekali, tetapi membawa kehancuran bagi kedua belah pihak. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Itulah yang namanya perang tidak bisa polos-polosan. Prinsipnya menyelamatkan diri menghancurkan musuh, bagaimanapun caranya. Pertempuran tak dapat dihindari, sama perjanjian, sama saling tuduh mengkhianati. Peristiwa ini diceritakan oleh pelaku sejarah Haji Husain yang ikut pemimpin Sasak hadir dalam upacara. Selain itu, hal ini diceritakan juga oleh pihak Bali I Gusti Wayan Saidemen, pemuka Bali Pagutan. Ia hadir pada malam itu bersama adiknya I Gusti Ketut Tege. Ketut Tege sendiri ikut bertempur malam itu dan mati tertembak. Prajurit-prajurit yang setia pada raja dipimpin oleh I Gusti Ketut Gosa menyerang perkemahan Belanda di sekitar Miru dari arah timur. Semakin larut malam, tembakan semakin gencar. Van Ham memanggil stafnya dan mengadakan perundingan dengan Panglima. Diputuskan bahwa untuk mengamankan prajuritnya diperintahkan supaya semua masuk ke dalam Pura Miru. Tanggal 26 pagi itu, semua pasukan sudah berada dalam bivak. Tembakan dari pihak Mataram semakin reda. Serdadu-serdadu Belanda menganggap situasi agak aman, tetapi tetap siaga satu dalam keadaan waspada. Serdadu-serdadu Belanda ada yang berdiri berkelompok, ada yang berbaring. Van Ham juga berbaring. Memang terasa agak aman dari serangan musuh, tetapi air yang akan diminum tidak ada, apalagi makanan. Bantuan yang ditunggu akan datang dari Mataram tak kunjung tiba, karena petugas yang akan membawa juga harus berhati-hati. Akhirnya Panglima mengumpulkan para perwira dan berkata bahwa kalau bantuan tidak datang sampai jam 15, pasukan harus mundur ke Mataram dan bergabung dengan pasukan yang ada di Karangjangkong. Dalam Purmiru dibuat lubang untuk menguburkan 16 mayat serdadu Belanda yang mati dalam pertempuran tadi malam. Ternyata sampai jam 15 bantuan yang ditunggu tidak datang, maka Residen berangkat dengan Panglima Vetter dikawal oleh satu kompi tentara. Mayor Jenderal Van Ham berjalan dengan senapan ada di tangannya. Prajurit kerajaan yang sedang bersembunyi selalu mengintip dari lubang-lubang tembok. Ketika serdadu Belanda lewat, mereka menghujaninya dengan tembakan-tembakan gencar. Van Ham jatuh berlumuran darah.
beberapa buah peluru bersarang di dada dan perutnya. Perkemahan Belanda dihujani tembakan-tembakan dahsyat, sehingga banyak tentara mati tertembak, dan serdadu-serdadu Belanda yang tersisa lari kocar-kacir mengungsi ke barat. Van Ham digotong dengan tandu dibantu oleh Letnan Hendry. Sampai di Pure Dewa Van Ham mati. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Agustus bivak Karangjangkong diserbu oleh musuh, sehingga serdadu-serdadu Belanda masuk ke dalam Pure untuk berlindung. Mayat Van Ham dikuburkan di luar tembok Pure sebelah barat. Pasukan Belanda dari Kompi van Lawik yang baru datang dari Batu Kliang sampai di Karang Tumbuk dan Swete diberondong dengan tembakan-tembakan dahsyat. Pasukan Bijleveld yang sedang melakukan patroli di Praia dan Sukarara segera balik kembali ke Mataram setelah mendapat informasi tentang pertempuran itu. Sampai di cakra pasukan itu dihujani tembakan yang gencar. Sekian mayat bersimbah darah. Yang mati ditinggalkan begitu saja, sedangkan yang masih hidup diusung dengan tandu. Perdamaian yang direncanakan berubah menjadi pertempuran dahsyat dan banjir darah. Siapa yang mengira kalau upacara yang direncanakan akan memperkokoh kedudukan penguasa Bali itu di Lombok, dengan kehendak Allah berubah menjadi hujan peluru yang memakan sekian banyak korban. Konon yang menembak Van Ham itu adalah anak Agung Ayu Prabaputri Raja Lingsir dari Dendeminah.